Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya teman-teman di kuliah kita yang ke-13, yaitu mengenai rangkaian sekuensial ya. Kita masih membahas rangkaian sekuensial, namun ini part yang ketiga ya. Jadi di sini kita akan belajar merancang rangkaian sekuensial ya. Sebelum lanjut, saya ingin review dulu ya flip-flop D, JK, dan T ya, karena ini penting juga untuk teman-teman. Nah, ini adalah flip-flop D ya. Perhatikan di sini ada clock ya. Clocknya itu pakai tanda segitiga yang menandakan bahwa dia berubah hanya pada saat edge ya. Jadi ini adalah tipe yang edge triggered ya. Flip-flop itu semuanya edge triggered. Beda dengan latch. Kalau latch itu bukan edge triggered gitu ya. Jadi dia bisa berubah kondisi pada saat clock-nya itu 1 atau 0 ya, tergantung dia positif atau negatif triggered. Tapi kalau flip-flop itu hanya bisa di-trigger pada saat edge ya. Untuk yang ini adalah edge triggered, positif edge triggered. Sedangkan yang ini negatif edge triggered ya. Seperti itu ya. Oke, ini adalah persamaan untuk D flip-flop ya. Jadi D itu menyatakan next state-nya ya. Input flip-flopnya itu menyatakan next state-nya. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau D-nya 1, maka QT plus 1-nya 1. Kalau D-nya 0, QT plus 1-nya juga 0. Ya, ini bisa dipahami dulu ya. Kemudian JK flip-flop, ini sama, ini juga edge triggered ya, bisa positif edge, bisa negatif edge. Kalau JK gimana persamaannya teman-teman? Ini ya, JK flip-flop itu punya kemampuan untuk mempertahankan state ya, dengan J-nya 0, K-nya 0. Juga dia punya kemampuan untuk mengkomplement state ya. Jika J-nya 1, K-nya 1, maka state berikutnya itu adalah komplement dari state sebelumnya. Oke, dan selain itu dia juga sama seperti D, flip-flop ya, dia bisa ngeset, dia bisa reset ya, dengan J-nya ini ya. Jadi kalau J-nya 1 dia set, kalau J-nya 0 dia reset, dan K-nya itu adalah kebalikannya dari J. Ya, untuk persamaan state-nya, QT plus 1 itu adalah JQ aksen plus K aksen Q. Ini untuk JK ya. Kemudian untuk T flip-flop adalah JK flip-flop yang disatukan J dengan K-nya menjadi T gitu kan ya. T-nya 0 artinya dia tetap, kalau T-nya 1 artinya dia mengkomplement. Jadi persamaannya ya sebetulnya sama dengan JK flip-flop, hanya J-nya itu jadi T, K-nya juga jadi T ya, karena sama kan ya, J dan K-nya dianggap memang dibuat sama gitu ya. Jadi QT plus 1 adalah TQ aksen plus T aksen Q ya, oke. Ini udah dipahami ya dari pertemuan kita yang ke-11 sebetulnya ya. Ada yang masih mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, baik. Jelas, Bu. Baik, terima kasih. Nah, karena sini sudah jelas, kita sekarang belajar merancang ya. Oke, bagaimana cara kita merancang? Pertama, kita menentukan dulu diagram state ya, berdasarkan deskripsi sistem. Jadi yang diberikan biasanya deskripsi sistem, kita mau merancang sistem seperti apa, ini kan kita yang menentukan ya, kita mau merancang sistem seperti apa, dari situ kita turunkan diagram state-nya ya. Kemudian kita lakukan penyederhanaan state jika diperlukan. Nah, ini nanti kita pelajari dulu ya, penyederhanaan state. Setelah itu kita tentukan nilai biner dari tiap-tiap state ya. Misalkan ada 4 state ya, 4 state berarti binernya kan 00, 01, 10, 11 gitu kan ya. Tapi kalau ada 5 state misalkan, berarti kalau ada 5 state berapa bit yang diperlukan, berapa flip-flop yang diperlukan untuk bisa menyimpan 5 state? 3 bukan, Bu? 3, betul sekali ya. Jadi kalau 3 flip-flop itu kan ada 000 sampai 111, ada 8 state sebetulnya kan ya, yang bisa modelkan gitu ya, yang bisa disimpan oleh 3 buah flip-flop. Tapi karena 5 ya berarti ya yang 2 state-nya lagi, 3 state-nya lagi berarti jadi don't care kan ya, ya nggak masalah. Kita cuma pakai 5 dari 8 yang tersedia. Tapi kita nggak bisa pakai 2 flip-flop, karena kalau 2 flip-flop dia cuma bisa menyatakan 4 state gitu kan ya. Oke ya. Betul sekali 3 ya. Oke, kemudian setelah kita tentukan nilai biner, nah ini nilai biner dari tiap state, ini menentukan jumlah flip-flopnya juga ya.
Nah, terus kita susun tabel state-nya. Ya, setelah itu tentukan tipe flip-flop yang akan digunakan, bisa D, bisa JK, bisa T gitu ya, tergantung apa yang mau dipakai. Baru kita tentukan persamaan input flip-flop. Nah, setelah itu kita gambar diagram logik rangkaian. Gitu ya. Itu jadi ada tujuh langkah lah ya. Nah, untuk langkah yang keenam, ini yang menentukan persamaan input. Nah, ini input-output ya, menentukan persamaan input-output. Ini kita pakai seperti biasa, kita pakai K-map. Jadi nanti kita akan latihan lagi ya, bikin penyederhanaan rangkaian fungsi boolean gitu ya dengan K-map ya teman-teman. Jadi tetap harus ingat K-map karena itu akan dipakai di mana-mana ya. Oke ya, baik. Nah, sebelum masuk ke langkah-langkah ini semua, nah saya ingin menjelaskan dulu mengenai ini, penyederhanaan state. Apa sih penyederhanaan state itu gitu ya? Kita bahas bareng-bareng dulu ya. Nah, penyederhanaan state itu maksudnya adalah untuk mengurangi jumlah state dengan tetap mempertahankan input-output eksternal. Maksudnya gimana? Nih ya, misalkan kita punya state diagram seperti ini yang digambar ya. Kelihatan ya gambarnya ya? Nah, ini misalkan kita punya state A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini berarti kita punya 7 state ceritanya ya. Ada 7 state, artinya kita perlu pakai berapa flip-flop? 3. 3, betul sekali ya. 3 flip-flop. Dan ini sudah jelas ya, kalau A-nya dikasih input 0, maka outputnya 0 gitu, dan tetap ada di state tersebut gitu kan. Kalau dia dikasih input 1, maka dia berubah ke state B dan outputnya 0 gitu ya. Seperti itu ya. Jadi ini penjelasannya ya. Jadi kalau input 0, outputnya 0, rangkaian tetap di state A. Kalau input 1, outputnya 0, rangkaian berubah ke state B dan seterusnya lah ya. Nah, teman-teman ingat ini diagram state diagram yang bentuk apa nih? Mealy model atau Moore model ya? Mealy, Bu. Mealy, betul sekali ya. Jadi ini adalah Mealy model, sorry, kecepatan. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah Mealy model, dan ini kita bisa buat state table-nya ya, dengan membuat seperti ini ya, present state, apa, gitu kan, next state-nya apa, output-nya apa. Dan ini state table yang tipe keberapa nih teman-teman? Kedua, Bu. Tipe kedua, betul sekali ya. Jadi si inputnya itu kita buat, kita pakai bit-bit inputnya untuk membagi kolom next state dan kolom output ya. Nah, cara menyederhanakan state itu kita lihat ya dari state table yang tadi sudah kita buat. Untuk membuat state table bisa kan ya teman-temannya, tinggal ngelihat dari state diagram. Nah, cara menyederhanakan state kita lihat apakah dua state itu outputnya sama dan next state-nya sama. Nah, kalau outputnya sama dan next state-nya sama, berarti state-nya itu state yang ekivalen. Contoh di sini dilihat dari state table ya. Next state-nya dilihat nih, next state-nya itu adalah AF. Dan yang G ini juga next state-nya AF. Kalau X-nya 0, X-nya 1 sama kan next state-nya gitu kan. Dan output-nya juga sama nih, 01 dan 01. Nah, makanya kenapa kita pakai bentuk kedua dari state table, karena lebih mudah untuk melihat mana state yang ekivalen. Ya. G-nya kita coret. Karena G kita coret, semua yang state G kita ganti dengan E. Ya. Nah, di atas ini kan ada yang next state-nya G. Nah, G ini karena ekivalen dengan E, maka G itu kita ganti dengan E. Seperti itu. Kemudian, setelah baris yang G itu dihapus, kemudian state G diganti dengan E, kita lihat lagi. Sekarang kan menjadi seperti ini ya. Nah, kita lihat lagi apakah ada yang ekivalen. Nah, ternyata ini ada nih ya, D sama F kan ekivalen nih ya, ya kan? D itu kan next state-nya EF, output-nya 01. F juga next state-nya EF, output-nya 01. Nah, berarti ini ekivalen lagi nih. Karena ekivalen berarti kita coret F-nya gitu kan. Kemudian semua yang state F di next state di atas-atasnya gitu ya, itu kita ganti dengan D. Gitu ya. Bisa ya? Oke. Kemudian, jadi ini adalah hasilnya. Kita lihat lagi apakah masih ada yang ekivalen. Ini next state-nya sama ya, AD, ini AD juga. Tapi kita lihat output-nya, ternyata output-nya beda. Ini 00, ini 01. Berarti tidak ekivalen ya. Seperti itu ya.
Oke. Nah, jadi ini adalah reduced state diagramnya ya. Gambarnya seperti ini. Jadi state-nya hanya ada 5 sekarang. Walaupun tetap sih kita pakai 3 bit bukan 3 bit. Ya, kita harus menyimpan 3 bit ya. Karena kan ada 5 state ya. 5 state itu kan perlu minimal ya 3 bit. Karena 3 bit berarti kita pakai 3 flip-flop gitu kan ya. Tetap aja pakai 3 flip-flop, tapi kan nanti rangkaiannya akan menjadi lebih sederhana nanti ya. Gitu ya. Jadi ini ya, penentuan jumlah flip-flop, kita lihat bahwa setelah penyederhanaan ternyata dari 7 state tadi, itu berubah menjadi 5 state. Ada 2 state yang ekivalen ternyata ya. Nah, sehingga kita bisa mengkodekannya dengan 3 bit ya, dari 000 sampai 111, tapi nggak semua dipakai kan ya. Dari 000 sampai 111, tapi tidak semua dipakai. Nah, itu berarti kita menentukan mana aja yang mau dipakai, itu terserah yang mana yang dipakai ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum. Oke, baik, bisa diikuti ya. Oke, baik. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Jadi kita sudah tahu sekarang ya, penyederhanaan state itu seperti apa. Ini jika diperlukan saja. Jika tidak diperlukan, ya nggak apa-apa, nggak usah gitu ya. Nah, baik, sekarang kita masuk ke perancangan benerannya ya. Kita coba satu contoh kasus ya. Contoh perancangan dengan flip-flop. Nah, kita mulai dari yang paling mudah ya, dengan D flip-flop. Kenapa D flip-flop paling mudah? Karena next state-nya itu ya D-nya gitu ya. Jadi ini paling sederhana lah ya flip-flopnya, karena next state itu ya D gitu kan, jadi gampang. Oke, sekarang yang diminta adalah merancang sebuah rangkaian yang dapat mendeteksi 3 atau lebih bit 1 yang muncul berurutan. Ini udah pernah kita bahas waktu menganalisis ya, ingat nggak? Waktu menganalisis ada kan ya, sequence detector ada kan? Di mana kita mau mendeteksi 3 atau lebih bit 1 yang muncul secara berurutan. Nah, terus deskripsinya seperti ini, mulai dengan state S0. Jika inputnya 0, tetap pada state yang sama. Jika inputnya 1, pindah ke state 1 yang mengindikasikan bahwa bit 1 muncul 1 kali gitu ya. Nah, kemudian jika input selanjutnya adalah 1, maka pindah ke state 2 yang mengindikasikan bahwa 2 buah bit 1 muncul secara berurutan. Namun, jika input sama dengan 0, pindah kembali ke state S0. Ya, karena berarti bit 1-nya itu hanya muncul 1 kali, kemudian 0 lagi, berarti kan dia mulai dari 0 lagi gitu ya. Nah, jika muncul 3 buah bit 1 secara berurutan, maka pindah ke yang waktu bit 1 ya, bit yang pertama kali muncul ke state 1, bit kedua muncul ke S2. Nah, kalau bit yang ketiga muncul, baru pindah ke state S3, di mana di sini outputnya 1, yang menandakan bahwa ini flag gitu ya, kayak flag gitu ya. Flag untuk ngasih tahu ke CPU misalkan bahwa ada 3 buah bit 1 yang muncul secara berurutan. Nah, kemudian jika lebih dari 3 buah bit 1 muncul berurutan, maka kita tetap pada state S3. Ya. Jadi ini sequence detector namanya ya, untuk ngasih tahu ke controller atau kemanapun gitu ya, bahwa ada 3 atau lebih bit 1 yang muncul secara berurutan. Nah, kita buat dulu diagram state-nya ya. Pertama, langkah pertama adalah buat diagram state. Ya kan, langkah pertama. Nah, gimana diagram state-nya? Ini punten agak kurang jelas ya. Jadi diagram state-nya seperti ini ya. Ini adalah S0 gitu ya, S0. Ya, pada saat tadi katanya pada saat inputnya 0 tetap pada state tersebut gitu kan ya. Pada saat inputnya 1 pindah ke state S1 ya. Dan outputnya itu hanya bergantung pada state-nya ya, tidak bergantung pada input ya. Jadi kita tulis di sini ya, di mana output 1 itu hanya terjadi pada saat ada 3 buah bit 1 yang muncul secara berurutan atau lebih ya. 3 bit 1 atau lebih yang muncul secara berurutan. Jadi di sini S3 1 gitu ya. Nah, kemudian kalau ada bit 1 muncul 1 kali, pindah ke S1. Ada 1 lagi bit 1 muncul berurutan, pindah ke S2. Ada 1 lagi, pindah ke S3. Baru dia ngasih flag. Dia udah ada 3 atau lebih bit 1 yang muncul. Kalau ada 1 lagi ya tetap aja di sini, tetap di sini ya. Jadi 3 atau lebih dia akan menunjukkan bahwa ada bit 1 yang 3 atau lebih berurutan gitu.
Tapi begitu ada 0, maka dari state 1 pindah lagi ke state 0 lagi ya, ngulang lagi kan counternya kan. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, baik. Ini adalah sequence detector. Nah, ini adalah berarti yang ini adalah Moore model ya. Kalau yang tadi kan Mealy model. Kalau Mealy model itu kan yang inputnya itu menentukan output ya. Jadi outputnya itu tidak hanya bergantung pada state, tapi juga bergantung pada input. Itu Mealy model yang tadi, yang awal. Kalau yang ini berarti ini adalah Moore model, yaitu output hanya bergantung pada present state saja, tidak bergantung pada input ya. Oke. Ingat ya perbedaannya ya dengan Mealy model ya, tadi sudah. Oke. Nah, kemudian nomor 2, lakukan penyederhanaan state jika diperlukan. Apakah ada state yang sama? Nah, kalau kita lihat dari sini ya sebetulnya nggak ada ya state yang sama ya. Nggak ada. Jadi kita lewat langkah ini ya. Oke, kemudian kita tentukan nilai biner dari tiap-tiap state. Nah, ini kita yang menentukan ya. S0 itu misalkan kita tentukan S0-nya 00, S1-nya 01, S2-nya 10, dan S3-nya 11. Ini tapi bebas ya, terserah ya bagaimana state-nya. Tapi supaya mudah ya seperti ini, urutan aja gitu ya. Tapi kalau mau beda juga nggak masalah gitu ya. Yang penting pada saat ngoding nanti atau pada saat menggunakan, ingat gitu ya, state mana yang mana bitnya gitu ya. Jadi kalau supaya mudah ya urutan aja kayak gini gitu ya. Oke, kita buat sepakati bahwa kita mau pakai urutan. Oke. Nah, setelah itu kita susun tabel state yang sesuai. Turunkan dari state diagram. Ingat bahwa di sini rangkaiannya punya satu input X dan satu output Y. Ya. Oke, sekarang saya mau panggil teman-teman untuk membuat state table dari state diagram yang ini. Ya. Oke, silahkan masuk ke Jamboardnya, teman-teman. Saya panggil aja ya. Hana Tasnim. Hana coba menentukan next state ya. Dari state table-nya kan udah jelas ya di sini ya. Kemudian untuk menentukan output-nya Farhan. Coba. Silakan. Jadi ini tadi kan kita sudah sepakati S0-nya itu 00 ya. Terus S1-nya kan 01 ya. Gitu kan. Terus S2-nya salah ya 10 gitu ya. Terus S3-nya 11. Ini ya. Ini yang sudah kita sepakati. Silakan sekarang Hana untuk menentukan next state-nya. Ya. Terus Farhan menentukan output-nya. Sudah bisa masuk ke Jamboard kan ya? Perlu dicontohin dulu satu. Saya contohin satu dulu ya, sambil nunggu Hana sama Farhan ya. Iya Bu, minta satu contoh. Oke, satu contoh ya. Misalkan ini ada state 00, ini kan state 00 berarti kita dari state 0 ya, S0 kan. Inputnya 0, ya kan. Kita lihat di sini, 00 kalau dikasih input 0, maka dia seperti ini kan. Dia tetap di S0 dan outputnya 0. Artinya next state-nya tetap sama kan. Next state-nya adalah 00 dan outputnya 0. Betul? Ya. Betul, Bu. Kemudian kalau saya contohin 2 ya. Kalau misalkan dia dikasih 1 dari S0 ya. Dari S0 itu kan dari present state-nya 00. 00, terus inputnya dikasih 1. Ini apa next state-nya dan apa output-nya? Ini kita yang ini berarti kan, yang dari S0 ini pindah ke S1 ternyata. S1 itu apa next state-nya? Apa bit-nya ya untuk S1? Next state-nya kan berarti S1. Nah, itu berarti 01 kan? Karena bit-nya sudah kita sepakati bahwa S1 itu adalah 01, ya kan? Output-nya apa? Kita lihat output-nya S1 di sini adalah 0. Begitu ya? Bisa? Oke, silakan dilanjutkan Hana untuk menentukan next state-nya. Terus
Farhan untuk menentukan outputnya. Lihat aja dari panah-panahnya nih. Ya. Oke. Ya, betul sekali, Hana. Oke. 1, 0, oke. 0, betul sekali. Bu, Hana itu yang next step-nya aja kan ya, Bu? Saya yang output-nya, kalau tidak salah. Betul, betul. Tapi Iya, dikerjain Hana sekalian output-nya sama Hana, juga. nggak apa-apa deh kalau gitu. Nggak apa-apa. Ibu nanti saya apa aja, Bu? Ya, Oh ya, nggak apa-apa. Hana aja ya. Hana nanti Farhan yang menentukan keymap-nya aja ya, Farhan ya. Oke, Hana sampai output nggak apa-apa. Output saja, Bu, tidak usah ya, tidak terlalu Oh gitu. tidak paham sekali key map-nya. Oke, ya udah. Oke, Farhan outputnya aja. Oke. Ya, Bu. Hana next state-nya aja. Oke, terima kasih Hana, betul sekali ya. Jadi udah tahu teman-teman caranya ya. Jadi setelah kita tentukan nilai biner dari setiap state ya, jadi kita tahu bahwa dia pakai 2 flip-flop, nilai binernya ada 2 kan ya untuk setiap state, kita tentukan S0-nya tuh 00, S1-nya 01, S2-nya 10, dan S3-nya 11. Nah setelah itu kita tentukan tadi dari panah-panahnya ini kan ya. Kalau dari S0 dikasih input 0, ternyata dia tetap di state 0 gitu kan ya. Kalau dikasih input 1, ternyata dia pindah ke state 1, dan seterusnya ya. Dan kita lihat di sini outputnya. Nah ini ya, pada saat mulai bikin state table, jangan lupa output itu adalah fungsi dari present state. Karena ingat bahwa output Y itu kan nggak pakai flip-flop ya, betul sekali ya. Output Y itu tidak pakai flip-flop, sehingga apapun state-nya saat itu, dan apapun inputnya saat itu gitu ya, kalau memang dia bergantung pada input juga, itu akan menghasilkan output. Ya, jadi dia adalah rangkaian kombinasional untuk outputnya. Sedangkan kalau yang ini next state, ini adalah rangkaian sekuensial, makanya dia menunggu 1 clock cycle dulu, makanya next state gitu kan ya. Sedangkan kalau output itu tidak menunggu clock cycle kan ya. Apapun yang saat itu dimasukkan, itulah yang menjadi outputnya. Sehingga output itu selalu bergantung pada present state dan input kalau memang bergantung pada input. Tapi dalam hal ini kan ternyata tidak bergantung pada input ya. Jadi langsung bergantung pada present state-nya ya. Baik, terima kasih. Nah, kemudian kita tadi tentukan flip-flopnya sudah D. Nah, kemudian kita tahu bahwa ini adalah dan kita buat tadi sudah bareng-bareng ya, kita buat keymap-nya sehingga kita dapat bahwa DA-nya adalah AX plus BX, ini tadi oleh Abdul Hakim. DB-nya adalah AX plus B aksen X, tadi oleh Antonius. Dan Y sama dengan AB, ya, tadi oleh Dava. Baik, terima kasih teman-teman. Dan setelah kita dapat ini, bagaimana rangkaiannya? Ternyata rangkaiannya tinggal dibuat aja kan. Nah, ini kita lihat ya. Ini Y-nya itu tadi kan adalah AB ya. Ini rangkaian kombinasional ya. Makanya apapun state-nya saat itu, itulah output-nya gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi Y itu adalah apa tadi, A dan B gitu ya. Oke. Kemudian kalau DA tadi adalah apa? DA tadi adalah AX plus BX kan ya tadi ya. Gitu kan? Kemudian DB adalah AX plus B aksen X ya. Nah, jadi inilah rangkaiannya terakhir ya. Dapatlah rangkaian sequence detector. Jadi kalau teman-teman mau bikin rangkaian sequence detector, stepnya ya tadi ya, 7 step tadi ya, sampai akhirnya mendapatkan diagram gambar rangkaiannya gitu ya, logic diagramnya. Oke, baik, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Insya Allah, Bu.
Belum ya? Oke, baik, terima kasih. Output itu adalah fungsi dari present state ya, karena anggap dia sebagai fungsi kombinasional kan ya, berarti ya untuk output ini. Dia kan fungsi kombinasional ya. Jadi tidak ada flip-flopnya gitu. Jadi dia tidak menunggu dulu clock-nya sampai keluar outputnya, tapi apapun inputnya itulah outputnya gitu ya. Jadi dia rangkaian kombinasional, oke ya. Sedangkan kalau yang ini baru ya, kalau yang ini baru dia nunggu clock. Ya kan, tunggu edge trigger dulu, baru dia berubah state gitu ya. Nah, kebetulan berubah state-nya itu karena dia flip-flop, jadi apapun inputnya di sini itulah yang akan menjadi next state-nya setelah 1 clock gitu ya. Beda nanti dengan kalau JK ya. Kalau JK, nah kita lanjut nih sekarang, kita coba pakai JK flip-flop. Kalau JK flip-flop, ingat ya, inputnya itu belum tidak sama dengan next state-nya kan, jadi agak lebih tricky nih ya untuk perancangannya. Ya, sekarang kita punya contoh seperti ini ya, contoh kita state diagram yang pengen kita rancang seperti ini. Sudah diberikan misalkan state diagramnya seperti ini gitu ya. Nah, bagaimana cara merancangnya? Jadi ini sudah sampai ke diagram state-nya sudah gitu kan, penyederhanaan state tidak perlu karena tidak ada yang sama. Kemudian tentukan nilai biner, ini sudah diberikan juga nilai binernya ya, jadi sudah oke gitu ya. Tinggal kita menyusun tabel state yang sesuai. Dan kebetulan di sini tidak ada output ya teman-teman ya, jadi nggak ada rangkaian kombinasionalnya nih ceritanya, ini hanya rangkaian sekuensial saja gitu ya. Ya, kemudian nomor 5-nya juga sudah nih, apa tipe flip-flopnya, yaitu JK flip-flop. Ya, nah kemudian yang perlu kita lakukan adalah berarti tinggal menentukan persamaan input flip-flop dan menggambar logik rangkaiannya. Nah, kita balik lagi ke Jamboard ya, teman-teman. Silahkan masuk ke page 2. Ini sudah saya masukkan di Jamboard page 2. Ada JK flip-flop, ada state diagram yang diinginkan. Kemudian tugasnya adalah menyusun tabel state yang sesuai. Nah, ini ya. Saya panggil, sebentar. Alvina Maharani Hasibuan. Silakan Alvina. Oke, kita bareng-bareng dulu aja ya sambil nunggu Alvina ya. Oke, misalkan present state-nya tadi 00 ya. Kalau dikasih input 0, gimana teman-teman bareng-bareng? 00 Bu. Tetap di 00 ya. Oke, Tetap 00. Kemudian kalau dikasih input 1, dia pindah ke 01. pindah ke 01. Oke, kalau 01 dikasih 0, dia pindah ke Pindah ke 10. Pindah ke 10 ya. Kalau 01 dikasih 1, dia tetap di 01. 01. Oke. Terus kalau di state 10 dikasih 0, dia tetap di 10. 10. Tuh. Sedangkan kalau dikasih 1, dia pindah ke 11 gitu ya. Oke, 11 dikasih 0 tetap di 11. 11 dikasih 1 pindah ke 00. Oke, gitu ya. Bisa diikuti semua? Ngerti, Bu. Oke, bisa ya. Oke, Alvina bisa mengikuti juga ya, Alvina. Oke, sekarang tadi Imade tadi minta Kmap ya, tapi Kmap itu sebetulnya berikutnya. Oh, ini Alvina baru join. Kalau gitu Alvina berarti yang ini aja ya. Dari next state ini tidak bisa langsung kita ketahui JK-nya kan? Karena apa? Karena JK flip-flop itu kan nggak kayak D flip-flop. Kalau D flip-flop kan langsung next state-nya itu D-nya gitu kan ya. Sedangkan kalau JK flip-flop apa? QT plus 1 sama dengan JK flip-flop itu apa? QT plus 1 sama dengan apa? Masih ingat teman-teman? JK aksen ditambah ke aksen Q, Bu. JK aksen ditambah ke aksen Q, betul ya. Jadi kita tidak bisa langsung tahu apa namanya? JK-nya apa gitu ya. Dari next state. Nah, kita harus transformasi dulu nih dari next state menjadi input flip-flop. Ya. Jadi langkah 6-nya ini agak tricky ya. Kita tidak bisa langsung dari next state langsung dapat persamaan input outputnya. Nggak bisa.
Karena apa? Karena JK flip-flop itu persamaannya seperti ini, QT plus 1 sama dengan JQ aksen plus K aksen Q. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita berpegang pada tabel eksitasi JK flip-flop. Ya. Jadi kita berpegang pada excitation table dulu, teman-teman, untuk JK flip-flop. Ya, ini T flip-flop nanti aja dulu. Kita lihat excitation table untuk JK flip-flop. Sebetulnya apa sih? Karena kenapa kita perlu pakai tabel eksitasi? Karena tadi ya, JK flip-flop itu persamaan QT plus 1, hubungan antara JK dengan QT plus 1-nya itu agak tricky gitu kan ya. QT plus 1 itu adalah JQ aksen plus K aksen Q kan gitu ya. Iya kan? Ini persamaan flip-flopnya kan ya. Nah, berarti J-nya itu sebetulnya itu adalah fungsi dari Q dan juga dari QT plus 1. Ya. Nah, berarti kita sekarang harus lihat present state dan juga lihat next state-nya. Ya. Kita lihat kalau present state-nya 0, next state-nya 0, ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia sedang mempertahankan state atau dia sedang ngeset. Ya kan? Artinya J-nya itu, JK-nya itu bisa either 00 atau 01. Betul? Bisa diikuti teman-teman? Kalau 00 kan dia mempertahankan state ya. Ini kan mempertahankan state, dari 0 tetap 0 kan mempertahankan state. Atau bisa juga dia lagi ngeset. Apapun QT-nya saat itu, kalau bukan ngeset, ngereset ya. Kalau di reset akan menjadi 0 kan ya. Artinya si J-nya 0, K-nya 1. Makanya di sini jadi J-nya 0, K-nya don't care. Karena kalaupun K-nya 0 itu artinya dia mempertahankan state, kalau K-nya 1 itu artinya dia sedang mereset. Ya. Mereset datanya. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa diikuti ya? Oke, sekarang berikutnya. Pada saat present state-nya 0, QT plus 1-nya 1. Berarti bisa jadi dia sedang mengkomplement. Kalau komplement apa? J-nya 1, K-nya 1 kan? Artinya mengkomplement ya. Bisa jadi dia sedang mengkomplement atau dia sedang ngeset. Ngeset itu 1, 0. Betul? Jadi bisa jadi dia ngeset, artinya J-nya 1, K-nya 0, atau bisa jadi dia sedang mengkomplement, yaitu J-nya 1, K-nya 1. Betul? Ya kan? Nah, sekarang kalau tadinya present state-nya 1, next state-nya 0, itu kan dia lagi mereset ya, sama kayak tadi yang di atas. Atau bisa jadi dia sedang mengkomplement, ya kan? Mengkomplement itu J-nya 1, K-nya 1. Ya. Terus kalau present state-nya 1, QT plus 1-nya 1, bisa jadi dia sedang mempertahankan state atau 00, bisa jadi dia sedang mengeset, artinya J-nya 1, K-nya 0. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Bisa ya? Nah, jadi ini nanti yang akan menjadi rujukan kita dalam menentukan input J dan K-nya. Ya, sedangkan kalau untuk flip-flop T lebih mudah, karena flip-flop T itu kan cuma mengkomplement aja kan, mempertahankan atau mengkomplement. Kalau mempertahankan T-nya 0, kalau mengkomplement T-nya 1. Jadi dari yang tadi kan kita sudah dapat ya, next state-nya tadi sudah dikerjakan oleh Alvina tadi ya, walaupun jadinya bareng-bareng nggak apa-apa ya. Nah itu ya, kita sudah kerjakan berdasarkan ini kan gampang ya. Baru kita tentukan dulu tabel menentukan input JK-nya pakai tabel excitation yang tadi untuk JK tadi ya. Nah ini kita sekarang tentukan inputnya. Nah, ini agak tricky ya, karena kita harus melihat present state dan
next state-nya apa untuk menentukan J-nya apa, K-nya apa gitu ya. Kita punya JAKA dan kita punya JBKB. Betul? Ada pertanyaan? Bisa diikuti ya. Nah, oke, untuk menentukan JA dan KA, maka kita lihat present state A dan next state A, yaitu 0, 0. Kita lihat di excitation table, kalau QT-nya 0, QT plus 1-nya 0, maka apa? J-nya 0, K-nya don't care, kan ya? J-nya 0, K-nya don't care, karena tadi ya, dia bisa sedang mempertahankan state, artinya 0, 0, atau bisa dia sedang mereset. Mereset itu J-nya 0, K-nya 1 ya. Ya, makanya K-nya jadi don't care. Oke. Sekarang untuk B-nya gimana? B-nya 0, di sini next state-nya juga 0. Berarti sama ya, 0 dan don't care. Betul? Sekarang lagi yang JAKA, 0, 0, maka dia apa yang terjadi? Berarti dia 0 dan don't care. Ya kan? Sedangkan untuk 01, 01 itu apa? Kita lihat di sini, 01 itu bisa jadi J-nya sedang ngeset, artinya 10, ya. Atau bisa jadi dia sedang mengkomplement, artinya 11, J-nya 1, K-nya 1, artinya K-nya jadi don't care ya. J-nya udah pasti 1, K-nya terserah apakah dia sedang mengkomplement atau sedang mengeset, gitu ya. Ada pertanyaan teman-teman? Bisa ya? Kita lakukan lagi nih. Ayo, sekarang harus ada yang jawab nih. Kalau nggak ada yang jawab, nggak ditulis. 01, apa berarti? Present state-nya 0, next state-nya 1. 1 don't care. Satu don't care. Oke. Sekarang yang B nih. 1, 0, apa? Don't care 1. Don't care. Don't care 1. Care 1. Don't care. Oke. Terus kalau ini 0, 0. No, don't care. Don't care. 0, oke. Terus yang ini 1, 1. No. Don't care 0. Don't care 0, betul sekali. Terus ini 1, 1. Sama ya. Don't care 0. Terus ini 0, 0. No, don't. 0, don't care. Oke. Terus 1, 1. Don't care 0. Don't care 0. Ini ke bawah dulu aja ya. Soalnya ini sama nih 1, 1 juga ini. 1, 1. Ini don't care 0. Terus 1, 0 apa? Don't care 1. Don't care 1. Terus yang ini 0, 1. 1 don't care. 0, 1. 1 don't care, betul. Terus 1, 1. Don't care 0. Don't care 0. Terus 1, 0. Don't care 1. Don't care 1. Oke, jadi sekarang terima kasih ya bantuannya. Jadi sekarang kita sudah tahu nih bagaimana persamaan input flip-flopnya. Itu kita sudah tahu sekarang ya teman-teman ya. Dengan menggunakan tabel excitation. Nah, dari situ baru kita bikin K-map-nya. Ya, oke. Sekarang tadi siapa? Imade ya. Tadi mau bikin K-map ya. Berarti kita perlu bikin 4 K-map ya. 4 K-map untuk JA, KA, JB, dan KB. Oke. Nah, ini kita sudah tahu JA, KA, JB, dan KB. Nah, sekarang kita bikin K-map-nya. Oke. Kita bikin 4 K-map tadi ya, yang sudah dilakukan oleh Made dan Dewa ya tadi ya. Nah, jadi JA-nya tadi sudah BX aksen, KA-nya BX, JB-nya X, dan KB-nya adalah A XOR X aksen. Ya, ini yang belum, tapi nanti bisa dicoba sendiri di rumah ya, teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Insya Allah. Bisa ya? Bisa. Oke. Sip, bisa ya. Oke, berarti kita sudah dapat nih, karena kita sudah tahu ya, apa JAKA, JBKB, maka kita tinggal buat saja rangkaiannya ya. Ya,
Jadi ini adalah rangkaiannya berdasarkan persamaan yang tadi ya. Jangan lupa ada 4 kan jadinya ya. Ada 4 tadi yang kita tentukan apa persamaannya, yaitu untuk J tadi ya. J itu adalah apa? J tadi, JA itu adalah B X aksen kan gitu ya. Untuk JA-nya, terus KA-nya tadi apa KA-nya? KA-nya itu adalah BX gitu ya. Kita lihat di sini benar nggak BX? BX, benar ya. KA-nya itu BX. Terus JB-nya itu adalah X gitu kan ya. JB-nya itu X. Ya, JB-nya X. KB-nya itu A X OR X tapi di-note-kan ya. Jadi A X NOR X. Ya. A X NOR X. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Jadi kalau sudah dapat itu pakai Kmap, langsung bikin rangkaiannya ya dengan JK flip-flop. Tadi kan yang diminta JK flip-flop. Ya, bisa diikuti ya. Nanti kalau masih belum jelas bisa coba di play lagi YouTube-nya. Nanti saya edit dulu ya. YouTube-nya baru saya upload. Oke. Baik, sekarang lanjut ke T flip-flop. Ini PR aja ya karena kita waktunya sudah mau habis ya. Ini PR. Ini silahkan teman-teman membuat rancangan, ini ceritanya counter ya teman-teman ya. Jadi yang diinginkan adalah seperti ini, jadi dia muter-muter aja dulu. Seharusnya sih ada flag-nya biasanya ya, kalau counter seperti ini biasanya di sini ada output-nya gitu ya. Begitu udah sampai 111, ini biasanya flag-nya udah di-generate 1 gitu. Tapi di contoh ini mungkin supaya lebih mudah, jadi tidak usah ada output-nya dulu ceritanya ya. Jadi ini ceritanya counter tapi tanpa flag ya, misalkan gitu ya. Nah, jadi ini yang diinginkan ya, bikin suatu rangkaian seperti ini. Jadi 0, pindah ke 1, pindah ke 1, 0, pindah ke ini gitu ya. Jadi ini sebenarnya hanya menunggu sinyal clock aja gitu ya. Begitu satu sinyal clock, dia pindah ke sini, satu sinyal clock pindah ke sini gitu ya. Tidak ada input, tidak ada output. Ini supaya sederhana maksudnya ya. Oke. Nah, ini adalah yang diinginkan. Ya. Nah, setelah itu, tugas teman-teman adalah menentukan input flip-flop tadi. Ingat tadi untuk excitation-nya T. T itu kan gampang, hanya komplement doang kan ya. Jadi kalau present state-nya 0, next state-nya 0, berarti dia mempertahankan input. Ya kan? Mempertahankan state. Artinya T-nya 0 gitu kan. Ini juga 0, ini 0, artinya dia mempertahankan, yaitu 0. Gitu kan ya. Ini 0, ini 1, artinya dia mengkomplement gitu kan ya, dan seterusnya. Jadi input flip-flop ini teman-teman bisa turunkan dari tabel eksitasi untuk T flip-flop ya. Bisa diikuti teman-teman? Bisa diikuti? Oke, bisa ya. Nggak usah bingung ya, di sini tidak ada input dan output supaya sederhana dulu. Tapi kalaupun ada, nggak masalah juga kan ya. Nanti misalkan ada X di sini, ada Y di sini, kan bisa aja ya. Nggak masalah, tapi tetap input flip-flopnya untuk T itu hanya ditentukan oleh present state dan next state. Begitu juga untuk yang JK flip-flop ya. Input flip-flopnya JA, KA, JB, KB tadi ya, karena pakai 2 flip-flop, itu ditentukan hanya oleh present state dan next state-nya. Ya, itu dulu. Gitu ya. Baru nanti pada saat bikin Kmap, dipertimbangkan juga X-nya sebagai salah satu variabel inputnya ya. Nah, untuk yang ini kita ceritanya pakai 3 flip-flop. Kenapa 3 flip-flop? Karena di sini memang ada berapa state? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 state kan ya, 8 state, dan memang 8 state itu harus dikodekan dengan 3 flip-flop mau nggak mau kan ya. Nah, makanya kita pakai 3 flip-flop. Ada flip-flop 0, flip-flop 1, dan flip-flop 2 di sini ya. Nah, ini teman-teman perlu menentukan ya, bagaimana input flip-flopnya untuk yang ke 0, ke 1, dan juga yang kedua masing-masing gitu ya. Setelah itu baru apa? Setelah itu baru buat apa? Kmap ya. Bisa diikuti kan ya teman-teman? Setelah dapat input flip-flop seperti ini, teman-teman buat Kmap untuk TA2, TA1 maupun untuk TA0 terhadap apa? Terhadap
present state ini ya. Jadi K-map 3 variabel lagi gitu ya. Nah, setelah itu baru dapat rangkaiannya. Ya, oke. Bisa diikuti teman-teman? Bisa. Bisa, oke ya. Bisa ya, nanti dicoba di Bisa, rumah. Bu. Ya. Silahkan dicoba di rumah. Bagaimana K-map-nya untuk masing-masing ini, TA0, TA1, TA2, dan coba bikin rangkaiannya seperti apa. Ya, silahkan dicoba nanti di rumah. Ya, minggu depan kalau masih ada waktu kita bahas ya. Oke ya, baik. Kemudian ini ada lagi, bagaimana kalau misalnya diminta bikin rangkaian seperti ini, tapi bukan pakai T flip-flop, tapi pakai D flip-flop. Kalau D flip-flop lebih mudah kan ya, berarti persamaan inputnya ya udah sama dengan next state-nya aja gitu kan ya. Kalau D flip-flop gampang kan, berarti persamaan inputnya ya next state-nya aja itu adalah D-nya gitu kan ya. Jadi kalau pakai D flip-flop gampang, ini itu adalah udah langsung, ini adalah D A2 gitu kan, D2 gitu aja lah ya. Yang ini adalah D1, yang ini adalah D0 gitu ya. Kalau D flip-flop kan gampang. Nah, bagaimana kalau dengan JK flip-flop, teman-teman? Silahkan dicoba nanti ya. Berarti untuk JK flip-flop, teman-teman bikin lagi tabel di sampingnya ya. Ada ya, memang teman-teman harus menentukan JK-nya apa. Pakai yang tadi, tabel excitation gitu ya. Kalau T kan gampang ya, hanya komplement aja. Mempertahankan atau komplement. Kalau mempertahankan 0, kalau komplement 1 itu kan. Kalau D gampang, D itu kan ya next state-nya itu adalah D-nya gitu kan ya. Kalau JK, ya terpaksa teman-teman harus ingat yang ini tadi. Kalau JK harus ingat yang tabel eksitasi. Nah, yang ini ya. Jadi kalau mempertahankan artinya 0 don't care. Kalau mempertahankan dari 00 artinya J-nya yang pasti 0, K-nya don't care karena dia bisa mempertahankan, bisa juga mereset gitu kan. Kalau 11 misalkan, kalau 11 ini dia bisa aja mengeset atau bisa mempertahankan ya. Berarti J-nya don't care, K-nya 0 gitu ya. Dan seterusnya ya, silahkan diingat ya. 0 menjadi 1 bisa sedang mengkomplement ya, 11 kan mengkomplement, atau sedang mengeset gitu ya. Mengeset itu kan 10 ya, artinya J-nya 1, K-nya don't care gitu ya. Jadi cara ini nggak usah dihafal ya, dipahami tapi ya. Jadi teman-teman paham apa prinsip kerjanya JK flip-flop, sehingga nanti teman-teman bisa menurunkan sendiri ini, karena saya nggak suka ngafal juga ya, saya tuh orangnya suka lupa. Jadi kayak K-map gitu ya, di mana variabel satunya, di mana duanya, di mana tiganya, dua itu saya suka lupa. Jadi kalau lupa, biasanya saya balik ke pemahamannya dulu ya, sejarahnya seperti apa. Ini juga teman-teman ya, untuk tabel excitation, teman-teman nggak perlu menghafal sebetulnya. Yang penting memahami. Memahami bagaimana prinsip kerja JK, nah supaya bisa menurunkan sendiri tabel excitation-nya ya, jadi nggak perlu ngafal. Kalau ngafal tuh biasanya begitu lupa jadi salah ya. Oke, ada satu lagi soal yang bisa dicoba di rumah gitu ya untuk latihan UAS. Ini ya, jadi misalkan sudah diberikan state diagram seperti ini, ya, sudah dibilang bahwa 3 flip-flop yang dipakai ABC gitu ya, karena jelas di sini kan ada 3 bit ya untuk setiap state-nya ya, karena di sini ada 5 state sehingga butuh 3 bit ya, artinya 3 flip-flop. Nah, kemudian dia punya satu input X dan juga satu output yaitu Y. Dan ini ternyata outputnya bergantung juga terhadap input, bergantung kepada input juga gitu ya. Jadi ini outputnya ditulis seperti ini ya. Outputnya bergantung pada input juga. Nah, kemudian the circuit is to be designed by treating the unused states as don't care conditions ya. Jadi silahkan nanti state-state yang tidak dipakai, dalam hal ini yang tidak dipakai itu apa? 000 dipakai, 001 dipakai ya kan, 010 dipakai, 011 dipakai, 100 dipakai. Berarti yang nggak dipakai adalah unused state-nya itu 101, 110 dan 111. Ini kan unused-nya ya, unused state-nya. Jadi semua itu dikasih don't care semua ya. Treating unused states as don't care. Kalau dari tadi teman-teman kan dipakai semua ceritanya state-nya ya. Yang ini tuh latihan soal untuk di mana ada state-state yang nggak dipakai gitu ya, sehingga don't care. Ya. Kemudian tugas teman-teman adalah analisis sirkuitnya untuk menentukan apa sih efek dari unused state-nya.
unused state-nya jadi gimana sih gitu ya. Silahkan dianalisis nanti setelah mendapatkan rangkaiannya ya. Nah, diminta pakai 2 jenis flip-flop. Yang pertama pakai D flip-flop, yang kedua pakai JK flip-flop. Gitu ya. Ini silahkan dicoba di rumah untuk latihan UAS ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, itu adalah akhir kuliah kita hari ini. Jangan lupa latihan ya, karena makin banyak latihan akan semakin familiar gitu ya dengan problem-problem yang ada di digital design ini gitu ya. Terutama ini ya, untuk rangkaian sekuensial ini kan agak tricky ya untuk mendesainnya ya, jadi harus banyak latihan ya teman-teman. Oke, baik, jika tidak ada pertanyaan, saya tutup kuliah kita hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman, atas keaktifannya, juga tadi terima kasih koreksinya. Saya tutup kuliah kita hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Sama-sama.